Saya terkejut ketika sekelas Surya Paloh berbicara seperti orang gak punya alat ukur, gak melihat fakta lapangan. Dia bisa mengatakan Anies yang terbaik. Dari baik-baik apa sih yang terbaik dari Anda? Dan Nasdem mempunyai keyakinan semua itu adalah anak-anak bangsa yang baik, pilihan-pilihan yang baik. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah, jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti. Pimpinlah bangsa ini menjadi bangsa yang lebih bermartabat, bangsa yang mampu untuk juga membentuk karakter daripada bangsa ini sejatinya. Kita tidak hanya bisa membangun perjalanan kehidupan bangsa ini dengan melihat aspek pembangunan fisik semata-mata. Itu diperlukan dan amat kita perlukan. Tapi yang tidak kalah lagi diperlukan adalah nation and character building, membangun karakter anak-anak bangsa ini. Saya meminta saudara untuk mengawal pencalonan Partai Nasdem terhadap saudara Anies Baswedan. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Berkampanye semua, tidak ada dapat apa-apa. Apapun Ahok bagi saya kemarin tetap menang, bisa mencapai suara 43%. Seorang etnis dua yang pertama mencalonkan gubernur. Akhirnya Anies yang menang. Tapi menangnya Anies bukan karena dia panen dia, karena mendompleng agama dan isu agama, politik identitas. Bagi saya apa? Tidak ada perbuatan yang paling busuk di atas politik identitas. Itu enggak, itu sudah puncak bagi saya apa? Kebusukan. Itu manusia biadab yang menilai seseorang dengan politik identitas. Sementara Allah sendiri tidak. Allah menciptakan semua berbangsa-bangsa dan agama lebih dari satu untuk saling ta'aruf, mendekat, bukan untuk menjatuhkan orang. Karena mentang-mentang di sini mayoritas Muslim, Anda mau hinakan ini seorang etnis Tionghoa yang minoritas dan agama Kristen. Jangan, ini kebiadaban yang tertinggi. Itulah Anies Heri jadi gubernur. Ini mau Anda katakan Pak Surya Paloh, ini yang terbaik. Dari lahirnya aja udah nggak bener nih Anies menjual agama. Saya di sini bukan permasalahan Anda mencalonkan Anies Pak Surya Paloh. Saya nggak penting. Saya ingin mengkritisi Anda aja yang Nasdem katanya gerbong nasionalisme, ingin menegakkan keadilan, ingin restorasi apa semua. Wah, sampai Anda pernah Anda seperti orang membaca puisi. Ya Allah, kutukkan hak saya. Ya Allah, kalau emang saya ini menyesatkan orang. Ini apa? Anda berbalik ini. Yang lucu deklarasi ini apa? Terkesan dipaksakan. Kalau kata orang Jawa tuh kesusu. Sebelumnya ada deklarasi PP Pancasila mendukung Anies. Ini apa? Kok pakai kekuatan begini? Kedua kali terus besok Anda 2 hari. Di saat bangsa ini lagi bergabung. Coba Pak Surya Paloh, itu kalau anak Anda yang mati di stadion, diinjek-injek. Mungkinkah Anda hari itu akan mendeklarasi mencalonkan presiden? Nggak mungkin. Saya mau tanya, apa jadi gubernur itu ya kebetulan? Karena dulu lawannya etnis Tionghoa, non-muslim, minoritas. Kebetulan ada yang melempar isu fitnah agama yang ditujukan kepada Ahok, yang sebenarnya Ahok tidak menfitnah siapapun. Kemarin akan jadi gubernur, jadi dia mengatakan mencalonkan yang terbaik dari yang baik-baik. Itu adalah Anies Baswedan. Saya terkejut aja lihat.
Kok sekelas Surya Paloh ini berbicara seperti orang nggak punya alat ukur, nggak melihat fakta lapangan. Dia bisa mengatakan Anies yang terbaik dari baik-baik. Apa sih yang terbaik dari Anies? Saya mau tanya, Pak. Jadi gubernur itu ya kebetulan, karena dulu lawannya etnis Tionghoa, non-muslim, dua-dua minoritas. Kebetulan ada yang melempar isu fitnah agama yang ditujukan kepada Ahok, yang sebenarnya Ahok tidak memfitnah. Siapapun kemarin akan jadi gubernur. Jadi Anies itu jadi gubernur bukan karena dia kebesaran kehebatannya, karena memanfaatkan momen di negeri ini yang mayoritas muslim. Dan maaf, negeri ini masih belum bisa menerima etnis Tionghoa. Tapi saya melihat keberadaan Ahok itu kemarin, Pak, membuka wacana. Ada sebagian besar bangsa ini yang tadinya mungkin kurang simpatik menjadi bisa menerima etnis Tionghoa, termasuk saya yang Habib ini. Anies itu jadi gubernur bukan karena dia kebebasan kehebatannya, karena memanfaatkan pohon di negeri ini yang mayoritas muslim. Dan maaf, negeri ini masih belum bisa menerima etnis Tionghoa. Tapi saya melihat keberadaan Ahok itu kemarin membuka wacana ada sebagian besar bangsa ini yang tadinya mungkin kurang simpatik menjadi bisa menerima etnis. Kenapa? Kok penting-penting banget? Pak, kalau Anda bilang Anies terbaik, saya lebih mendukung Anda, Pak Surya Paloh. Anda yang terbaik kalau perlu mencalonkan presiden daripada Anies. Anda punya kendaraan, Anies nggak punya partai. Anda bisa coba-coba kok kalau Anda nggak mau pakai Anies. Nah, di sini Anda pakai Anies. Ada masalah di KPK. Saya punya prasangka negatif, Pak. Anda mau backup Anies dari kasus KPK. Karena mungkin kalau katanya kalau sudah dicalonkan sebagai capres, nanti kalau KPK menetapkan tersangka akan dituduh negara mengkriminalisasi, negara ingin menjegal Anies. Ini yang bahaya fitnah, Pak. Bapak meredam untuk keadilan. Bapak ingin melawan lembaga hukum KPK kalau sampai Bapak benar mencalonkan Anies karena hanya ingin mencegah Anies tidak tersangkakan kalau emang dia salah. Ini yang prasangka orang begitu. Tapi kalau itu lakukan, Pak, berarti bagi saya, Pak, Nasdem ini nggak beda dengan yang sok restorasi, sok membawa negara, tapi Anda akan membunuh hukum. Anda akan membela orang yang nggak benar. Anda akan mendukung orang yang korupsi. Kenapa Anda dukung Anies? Karena ada hasilnya. Coba kalau Anies orang biasa, Anda nggak teriak-teriak. Itu satu yang saya pertanyakan. Kedua, maksudnya apa, Bapak? Segitu besar Bapak sampai maju. Yang tadi Bapak punya calon 3. Ada Andika, ada Ganjar. Kalau Bapak katakan yang terbaik Anies, saya mau tanya, Pak, 5 tahun Anies duduk Jakarta, bandingin, Pak, dengan kinerja Jokowi dan Ahok. Bapak mau katakan baik Anies? Ya, Bapak perlu berobat, Pak. Bapak warga Jakarta. Saya warga Jakarta, saya melihat kalau dibanding Ahok dan Anies, ya bumi sama langit. Apa yang dikerjakan Anies? Semua tidak ada dapat apa-apa. Apapun Ahok, bagi saya kemarin tetap menang, bisa mencapai suara 43%. Seorang yang pertama mencalonkan gubernur, akhirnya Anies yang menang. Tapi Anies karena mendompleng agama dan isu agama politik identitas. Kenapa? Anda nggak sensitif, Pak Surya Paloh, terhadap musuh orang. Anda deklarasi Anies itu. Saya terkejut aja. Saya nggak pemasan Anies. Bagi saya, keyakinan saya, Pak, Anies nggak bakal jadi presiden sampai mati. Itu keyakinan saya. Ada alat ukurnya. Bukan saya hanya neblak-neblak, saya punya alat ukurnya. Nggak bakal jadi presiden sampai mati. Cuma sayang kok Anda yang mengusung Anies. Seperti Anies itu segala-galanya yang terbaik. Anda deklarasi. Lah, setelah kejadian PP terus ke Anda nih, saya ada kekhawatiran, Pak. Karena Anies sebelumnya ini sudah punya kasus di KPK. Kok Anda calonkan? Seperti di dunia ini tidak ada orang baik. Kenapa nggak cari orang yang bersih? Dari PP ke Anda mencalon Anies. Saya punya prasangka buruk terhadap Nasdem ini. Ini partai dagang-dagangan mungkin. Apa mungkin karena Anda, maaf loh Pak, saya nggak nuduh. Karena Anda sudah mendapat sesuatu, kan ini Pilpres ini kan. Pilpres ini kan banyak dana, nggak dari Anies saja. Anies kan boneka, ada Amerika, ada JK, ada siapa-siapa. Mungkin banyak setoran masuk, Anda dibeli, ini yang saya nggak mau. Bagi siapa tidak ada perbuatan yang paling busuk di atas politik identitas. Itu sudah puncak bagi saya. Kebusukan itu
manusia yang menilai seseorang dengan politik identitas. Mencari pembenaran, Pak. Ini tersesat, hancur negeri ini kalau terus ada politik identitas. Akan tercapik-capik dengan nasionalisme. NKRI akan pecah. Ini harus dilawan, Pak. Jangan kompromi dengan politik identitas. Lah, dari kinerja aja Anies, nggak ada alat ukur mengatakan Anies pemimpin yang baik. Kok bisa Bapak katakan yang terbaik? Bapak pemimpin partai, Pak. Harusnya Bapak tuh berbicara sesuai dengan fakta dan harapan rakyat. Kalau begini caranya, Pak, andaikan saya ini orang Nasdem, lihat sikap Bapak kemarin, saya ngundurin diri, Pak. Kenapa? Ini prinsip sebagai bangsa Indonesia yang untuk mempertahankan NKRI. Saya tidak akan kompromi dengan politik identitas. Sebagai pemimpin dia gagal. Semua janjinya amburadul. DP 0, normalisasi, naturalisasi 0, OKOC 0, semuanya 0. Formula E yang digadang-gadang bukan janjinya membuang duit triliunan, hari sekarang apa? Muat, tidak ada manfaatnya. Kemana? Saya rakyat kecil, Pak. Bagi saya itu uang 1 juta itu berharga. Tapi ternyata pemimpin ini buang-buang duit seenaknya triliun. Ngecat jalan, Jakarta cuma Tamrin, buat Formula E. Saya boleh bertanya, Pak, apa jangan-jangan Formula ini juga terlibat di Nasdem? Kebetulan juga yang menjadi ketua pelaksananya juga dari Nasdem. Ini prasangka buruk negatif saya. Yang saya berharap Nasdem ini partai masa depan. Kok ini hari menunjukkan kekerdilan partai Nasdem yang mencederai kelompok-kelompok nasionalisme nih, Pak. Kok Bapak usung orang yang lahir dari politik identitas agama? Yang sekarang ada yang bersilat lidah, orang Anda mengatakan politik identitas agama boleh. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.